Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G kelas C dengan studi kasus high protein diet. Sebelum kami memaparkan apa itu high protein diet dan penyakit-penyakit terkait diet tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Soleh Dwi Anggraini dengan NIM 246131186. Perkenalkan, saya Ananda Dwi Sartikasari dengan NIM 246613185. Perkenalkan, saya Nyemas Tisrina Aini dengan NIM 246131186. Perkenalkan, saya Jasmine Alisyaroda dengan NIM 246613187. Perkenalkan, saya Erika Aulia Inawan dengan NIM 2461318. Sebelum membahas penyakit-penyakit terkait high protein diet atau diet tinggi protein, di sini saya akan menjelaskan apa itu diet tinggi protein. Diet tinggi protein adalah diet dengan sistem asupan kandungan protein lebih dari 25% energi atau lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari. Pada diet tinggi protein, asupan protein lebih diutamakan dan mengurangi atau tepatnya membatasi asupan karbohidrat dan juga lemak. Jika seluruh karbohidrat sudah habis saat proses pembakaran energi, maka tidak akan ada timbunan lemak. Di sini saya akan menjelaskan dampak asupan protein tinggi terhadap penyakit ginjal. Asupan protein memberikan banyak efek yang beragam pada ginjal. Pada seseorang yang memiliki penyakit batu ginjal, peningkatan asupan makanan tinggi protein dapat meningkatkan urolitiasis atau pembentukan batu asam urat. Urolitiasis terjadi karena ketika mengonsumsi lebih banyak protein hewani. Protein hewani menyebabkan lebih banyak kalsiuria atau kalsium di urin tinggi yang dapat menyebabkan batu ginjal daripada protein nabati, tetapi tidak meningkatkan oksalat urin. Karena protein hewani mengandung proporsi asam aminosulfur yang lebih besar sehingga menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam ekskresi asam urin dan asam bersih. Tetapi asupan makanan tinggi protein tidak mempengaruhi pada orang dengan ginjal normal. Justru, pada kondisi ginjal normal, pembatasan protein menjadi penyebab utama penurunan fungsi ginjal seiring bertambahnya usia orang tua. Dan cara yang lebih baik untuk mencegah penurunan adalah dengan meningkatkan asupan protein. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak asupan protein tinggi terhadap penyakit hati. Dalam sebuah penelitian efek diet tinggi protein pada hati tikus, peningkatan kronis pada rasio protein dapat meningkatkan proses terkait dengan metabolisme asam amino dan sintesis lipid, sehingga akan mengarah terhadap penumpukan trigliserida dalam hati. Selain itu, ditemukan adanya perubahan dalam ekspresi gen yang berperan dalam pemeliharaan keseimbangan asam basa dan respons stres oksidatif. Perubahan ini mengindikasikan bahwa beban asam yang tinggi dikaitkan dengan kerusakan hati dan menyebabkan stres dalam sel hati. Penelitian ini mengidentifikasikan peningkatan regulasi gen-gen yang terkait respon kekebalan tubuh serta peningkatan kadar trigliserida hati dan penanda biokimia dalam darah yang menunjukkan adanya cedera atau inflamasi hati seperti aspartat transminase, C-reaktif protein, dan TNF-alpha. Diet tinggi protein juga meningkatkan kadar mRNA dan protein HSP90 di hati yang dikenal sebagai penanda cedera hati. Sehingga jika seseorang mengonsumsi diet tinggi protein dalam jangka waktu lama, hati dapat mengalami perlemakan hati atau fatty liver disease karena adanya penumpukan trigliserida atau lemak yang berlebihan. Kondisi ini kemudian dapat berkembang menjadi steatohepatitis, yaitu peradangan pada hati yang berlemak, ditandai dengan peningkatan penanda inflamasi dan cedera hati. Selain itu, hati juga dapat mengalami kerusakan akibat stres oksidatif dan ketidakseimbangan asam basa yang dipicu oleh diet tersebut. Jika kondisi pelemakan dan peradangan ini terus-menerus terjadi tanpa penanganan, ada risiko serius untuk berkembang menjadi penyakit hati yang lebih parah di masa depan, seperti fibrosis atau pembentukan jaringan parut atau bahkan sirosis hati yang merupakan kerusakan hati irreversibel. Selanjutnya yaitu dampak asupan protein tinggi terhadap pengeroposan tulang. Asupan protein merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan dalam pencapaian kepadatan tulang dengan membantu menstimulasi pembentukan kolagen matriks tulang. Sepertiga massa tulang dibentuk oleh protein dan akan terus mengalami perombakan selama hidup.
kolagen yang lepas selama proteolisis saat proses remodeling tidak dapat digunakan kembali menjadi matriks tulang baru, sehingga asupan protein yang cukup dapat sangat diperlukan. Diet tinggi protein, terutama protein hewani, dapat menyebabkan pengeroposan tulang jika tidak diimbangi dengan asupan kalsium yang cukup. Protein berlebihan meningkatkan produksi asam dalam tubuh, sehingga tubuh menggunakan kalsium dari tulang untuk menetralkan asam tersebut. Hal ini dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Namun, jika asupan kalsium memenuhi kebutuhan lebih dari 800 mg per hari, efek negatif ini dapat dicegah. Bahkan, asupan protein yang tinggi dengan kalsium cukup dapat menurunkan risiko patah tulang hingga 85%. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara asupan protein dan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, perlu diwaspadai juga konsumsi kafein berlebih dan status gizi yang kurang baik, karena dapat memperparah risiko pengeroposan tulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit jantung. Diet tinggi protein, terutama dari sumber hewani, dapat memicu aktivitas jalur mTOR oleh asam amino seperti leusin, yang berperan dalam menghambat mitofagi dan meningkatkan stres oksidatif pada makrofag. Kondisi ini dapat menyebabkan apoptosis sel dan mempercepat pembentukan plak aterosklerotik yang merupakan cikal bakal penyakit jantung koroner. Namun, tidak semua studi menemukan hubungan negatif antara protein tinggi dan penyakit kardiovaskular. Pada sebuah penelitian dalam meta-analisis terhadap 74 uji klinis acak menemukan bahwa diet tinggi protein justru menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, trigliserida, serta meningkatkan kadar HDL meskipun efek pada LDL dan glukosa puasa minim. Selanjutnya, menurut penelitian juga melaporkan bahwa pola makan tinggi protein, terutama bila dikombinasikan dengan rendah karbohidrat, dapat menurunkan resiko penyakit kardiometabolik, termasuk kejadian penyakit jantung. Namun, manfaat ini sangat bergantung pada sumber proteinnya. Dalam suatu studi besar berbasis populasi, menemukan bahwa konsumsi protein hewani dalam jumlah yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan resiko kematian akibat penyakit jantung, sedangkan konsumsi protein nabati berhubungan dengan penurunan resikonya. Pada sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 6.000 individu mendukung temuan tersebut, dengan hasil bahwa asupan protein total tidak berhubungan langsung dengan peningkatan resiko kardiovaskular, tetapi asupan protein nabati dikaitkan dengan profil jantung yang lebih sehat. Demikian pula, suatu penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi protein nabati dalam diet sehari-hari secara konsisten menurunkan resiko mortalitas akibat penyakit jantung. Secara keseluruhan, meskipun diet tinggi protein tidak secara otomatis berbahaya bagi jantung, pengaruhnya sangat tergantung pada kualitas dan sumber proteinnya. Nah, protein nabati seperti dari kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian menunjukkan efek protektif, sementara konsumsi protein hewani yang berlebihan dalam jangka panjang dapat memicu resiko inflamasi dan metabolik yang berkaitan dengan penyakit jantung. Berikut adalah jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk memaparkan materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.